Oke, oke. Ya, Assalamualaikum Pak Andri, Bismillahirrahmanirrahim. apa Assalamualaikum kabar? warahmatullahi wabarakatuh, Pak Putra. Ya, kabar baik. Baik, Alhamdulillah Pak. Apa kabar sehat ya? Ya, kita mau ngobrol-ngobrol tentang Pak Putra, website ini caleg nih. kan, Monggo-monggo. iya, ini memang lagi zaman pencalonan caleg, Pak. Ya, Kita ada saran mereka harus punya website. ya, Kenapa ya si para caleg ini harus punya website, Pak? Menurut Bapak iya. gimana, Pak, kira-kira? Caleg itu adalah sebuah public figure ya, sebuah public figure yang nanti akan dipajang di sana sini. Nah, ketika dipajang misalkan di baliho, di mobil, di mana, itu hanya pajangan saja dan hanya mengingat nama saja. Mungkin orang tidak tidak akan begitu ingat gitu lah ya. Tapi dengan adanya website itu bisa menimbulkan jejak. Nah, coba kita share dulu ya. Kita coba sharing ini misalkan kita searching poster caleg di Google ya, kita coba ya. Iya, Nah, ini iya. kita lihat banyak sekali poster caleg ya. Ini kita anggaplah poster-poster ini dipajang di sana sini, dipajang di sosmed, dipajang di website, dipajang di tiang listrik, dipajang di baliho. Tapi sayang, ketika seseorang melihat nggak ninggalin nama websitenya, Pak. Nggak ninggalin nama Betul, websitenya, hanya betul. nama saja, ya, hanya nama saja. Ini sangat sayang sekali, gitu kan? Padahal kalau dia tinggalkan namanya itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi dibuka kembali, dilihat-lihat kembali, dan rasa keinginan tahuan si calon konstituen ini tinggi. Dia akan browsing-browsing di website tersebut. Jadi harus ninggalin jejak, apalagi sekarang zaman teknologi, gitu, Iya, Pak Andri. betul, Pak. Dari ratusan ribu baliho, spanduk, nggak ada sama sekali yang punya Iya, website, ya. iya, Oke. seolah-olah calegnya ini gaptek, nggak punya website, ya. Baik-baik. Pak, Oke. boleh lihat contoh website yang ada pengkhususan nih untuk caleg ini seperti apa sih, Pak? Oh iya, saya Lihat mau kasih contohnya, Pak. lihat ya salah satu ini website caleg ya, salah satu website caleg. Misalkan dia ingin dikenal sebagai tokoh ekonomi digital Purwokerto. Ini ya, tokoh ekonomi digital Purwokerto. Nah, ini dia. Oh, langsung bagus. Sebentar-bentar. Kita searching di Google aja, tokoh ekonomi ya digital di Purwokerto. Nah, ini kan ada nih, ya Pak ya. Nah, modelnya seperti Iya, ini. iya, iya. Pas diklik model sini. Nah, di sini ya, bapak-bapak, bapak-bapak cuma satu orang doang. Ya, di sini si caleg itu bisa munculin fotonya, lalu si caleg Iya. bisa juga dia Oh, ingin dikenang sebagai apa, dia sebagai oke, siapa. oke. Jadi nomor WA-nya juga si konstituennya bisa me-WA, Facebook-nya juga follower Facebook-nya bisa nambah karena mungkin mereka ada yang suka, Instagramnya bisa juga nambah. Kalau dia punya YouTube, si calon konstituennya bisa melihat juga YouTube-nya. Kalau dia punya bisnis bisa juga, lalu aktivitas-aktivitasnya bisa ditaruh di sini. Ini kayak Bapak Caleg ini dia ngeluarin bukunya apa, emak-emak punya bisnis gitu ya. Nah, seperti ini. Ini bisa dimasukkan semuanya. Dan model website, Pak, model websitenya itu bukan model website Iya, yang iya. portal berita, enggak. Itu bikin bingung si calon Betul. konstituennya. Ini model website to the point, menimbulkan kepercayaan calon konstituennya. Dia bisa lihat semua. Trustnya muncul, ya. Mau lihat IG-nya bener nggak ini si caleg, mau lihat Facebook-nya gimana interaksi si caleg, mau lihat yang lain-lain ini bisa dimunculkan di sini, Pak. Bahkan mau nyari volunteer pun, volunteer caleg ya kan bisa di sini karena dia saking sukanya dengan program-program si caleg ini, gitu Pak. Terus ini Oh, ada bener, satu Pak. lagi ini yang dari Iya, PKI iya. sama ya seperti itu. Nah, ini dia dia Oke. munculin profil ya, dia munculin profilnya seperti ini. Nah, jadi caleg itu jangankan caleg ya, anak-anak anak Gen Z aja wajib punya website sekarang ini. Anak Betul. milenial wajib punya website, pembisnis wajib punya. Nah, personal branding caleg nggak punya website ini masalah, walaupun dia masih bacalek. Ya, yang nggak bacalek aja wajib punya, karena di situ adalah trustnya, gitu Pak.
Oke, jadi sesuai banget semua profil dia, semua sosmed dia itu ada dituangkan di sini ya. Bahkan Iya, program kerja, bahkan program rencana kerja dia dimasukkan dalam sini ya, Pak ya. iya rencana kerja dan nggak harus juga di balihonya itu semua dimunculin. YouTube-nya Hanya apa, bikin posting yang lihat. YouTube-nya apa, IG-nya apa, jadi berderet rame gitu bikin posting yang lihat. Tapi kalau dengan satu website semuanya dia bisa satukan itu Pak. Ya, ya, jadi hanya nama website dia. Jadi nama websitenya bisa nama dia sendiri, Pak ya, bisa nanti ya. nama sendiri ya, bisa nama sendiri. Oke, ini Nah, tadi menarik nih setelah apa? Walaupun dia masih bacalek, dia perlu punya seperti ini, Pak. Kira-kira dengan mempunyai website ini bisa nggak sih memastikan langkah dia untuk kemenangan sih, Pak? sebenarnya begini, kemenangan itu memastikan langkah dia untuk kemenangan dengan ada website dan tidak ada website itu pasti ada pengaruhnya. Ya Ya, kan, karena stikernya tersebar di mana-mana, balihonya tersebar di mana-mana, dia update-update status sosmed tersebar di mana-mana. Ya kan ini pasti ada pengaruhnya, tapi kembali lagi dia menang atau tidak itu tergantung dari keyakinan dia sendiri. Ya kalau si caleg ini yakin buat menang, lalu dia bikin mapnya. Map itu adalah jalan untuk menuju goal kita. Nah bikin map itu jangan cuma satu Pak, bikin map itu ada iya, dua, iya, iya. map jalan lurus sama map jalan tikus. Nah nanti kita sharing-sharing kita ajarin lah ya, seperti itu di digital, seperti itu Pak. Oke, Baik, oke, baik Pak Putra, kayaknya paham nih ada saya. ada satu lagi yang ingin saya sampaikan ya. Iya, iya. Jika seseorang melihat foto si caleg tersebut dan dia melihat nama si caleg tersebut, dia harus Oke. dia mungkin dia lihat oh Agustin misal, dia searching ya. Agustin misalnya, Agustin misal Purwokerto ya. Iya, iya. Dia akan cari Agustin Purwokerto, ini muncul website calegnya. Lah kalau Agustin Purwokerto yang muncul tukang tahu, tukang tempe atau orang Iya, bisnis apa ini itu enggak terkenal ini si caleg gitu ya. iya, iya, iya. Nah, ya ada lagi Setuju. misalkan ada satu lagi nih caleg yang masih tahu bacalek atau sudah caleg ya. Misalkan kayak Nur Sodik ya Semarang. Nah, dia juga ada nih ya. Mana dia? Nur Sodik Semarang. Di sini nih di image. Nah ini ya di image pun dia muncul gitu loh Iya. ya. Nanti ini ketika teman-teman udah mempunyai bapak-bapak caleg udah mempunyai website itu akan ketika dicari namanya itu muncul di sini ya kan. Coba aja kita cek ya tokoh ekonomi digital Purwokerto. Nah muncul foto yang tadi. Iya, 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 Ya, Pak betul. ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi, mumpung harga websitenya itu murah, cara kerjanya diajarin, kita arahin, kita bina, kita arahin, kita kasih saja untuk teman-teman caleg kayak gitu sih, Bang Andri, Pak Oke. Andri, ya. Oke, paham Pak Putra. Saya pun kalau menjadi caleg ini pasti saya akan buat nih Pak website ini. Oke, Iya. Pak Putra, terima Satu kasih. lagi, Pak. Ya, ya. Caleg kok yang posternya tidak ada nama websitenya, itu caleg yang gaptek. Hari Iya. ini ada caleg yang gaptek, itu gimana gitu ya? Kira-kira seperti itu, Pak. Iya, harus go internasional sekarang. Oke, Iya. Pak Putra, Iya. saya paham dan terima kasih. Semoga para caleg kita yang semuanya saat ini bisa paham untuk membuat profilnya di website Bioling, namanya Bioling ya Pak ya. Ya, oke. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum sama-sama warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.